Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erida Fatma Amalia dan partner saya Erida Fatma Amalia. Yang terhormat Bapak Dosen Kurniawan SSI MSI selaku pengampu mata kuliah Biokimia Makromolekul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi koenzim. Materi pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian enzim. Materi kedua menjelaskan tentang pengertian koenzim. Materi ketiga menjelaskan materi perbedaan enzim dan koenzim. Dan materi yang terakhir yaitu menjelaskan klasifikasi koenzim. Materi pertama yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia. Dapat mengalami modifikasi selama reaksi, tetapi kembali ke bentuk asal pada akhir reaksi. Enzim juga mengatur kecepatan reaksi dalam jalur metabolisme. Mempunyai aktivitas enzimatik bila berbentuk holoenzim. Enzim sebagai katalisator. Substrat berkaitan dengan tempat pengikatan substrat spesifik yang ada pada enzim melalui interaksi dengan residu asam amino enzim. Suatu enzim hanya bereaksi dengan satu substrat. Enzim memerlukan molekul sekunder untuk dapat aktif yang disebut koenzim, yaitu non-protein. Koenzim bertindak sebagai substrat shuttles yang memindahkan berbagai substrat. Materi kedua yaitu koenzim. Koenzim yaitu tahan panas, mudah terdisosiasi, dapat dipisahkan dari enzimnya dengan cara dialisis. Mentransfer gugus kimia atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Senyawa organik, contohnya NAD, NADP, FAD, FMN, dan lain-lain. Dapat memperbesar kemampuan katalitik sebuah enzim dari kemampuannya sendiri. Jenis reaksi yang sering memerlukan koenzim yaitu oksidasi reduksi, reaksi pemindahan gas, dan isomerasi. Koenzim yang pertama yaitu retina, berasal dari sumber vitamin A. Peran metabolisme utama yaitu penglihatan, peran mekanistik yaitu kelompok prostetik. Untuk yang kedua yaitu koenzim vitamin K, sumber vitamin K. Peran metabolisme utama yaitu karboksilasi beberapa residu glutamat, peran mekanistik yaitu kelompok prostetik, dan lain-lain. Koenzim, cara kerja koenzim, yang pertama yaitu reaksi oksidasi reduksi, yang kedua reaksi pengalihan gugus dan isomerasi, dan yang terakhir reaksi membentuk ikatan kovalen. Untuk bab yang ketiga yaitu perbedaan enzim dan koenzim. Koenzim sendiri yaitu senyawa organik yang diperlukan untuk aktivitas suatu enzim yang memiliki ciri-ciri bersifat termostabil, berat molekul rendah, banyak terdapat pada vitamin B kompleks, dan yang terakhir yaitu bisa dianggap sebagai substrat kedua. Selanjutnya yaitu klasifikasi koenzim. Klasifikasi menurut gugus pemindahannya. Yang pertama yaitu gugus pemindahannya yang bukan hidrogen. Yaitu yang pertama gula fosfat, kedua CoA SH, yang ketiga tiamin pirofosfat, yang keempat senyawa food, yang kelima biotin, yang keenam asam lipoat. Untuk B yaitu pemindahan hidrogen, yang pertama NAD dan NADP, yang kedua FMN dan FAD, yang ketiga asam lipoat, yang keempat koenzim. Koenzim biasanya berkaitan secara kovalen dengan enzim sehingga sering disebut gugus prostetik. Gugus prostetik antara lain ialah metalus enzim, yaitu karbon, tembaga, magnesium, mangan, selenium, dan zinc. Kemudian vitamin B kompleks seperti B2 pada flavin mononukleotida dan flavin dinukleotida. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf, mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.